Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Wirahman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Majalengka. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya apa ya? Kita harus mengingat bahwa setiap anak adalah unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, pola pikir, kebiasaan, serta kemampuan literasinya, dan lain-lainnya. Pasti berbeda-beda, bukan? Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda, agar mereka merasa nyaman saat belajar di dalam kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Lalu bagaimana ya cara guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, lakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, maka guru harus memahami 3 kebutuhan murid yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru harus mengetahui dan menilai pengetahuan awal untuk menentukan apa yang telah murid ketahui. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar murid ini sangat terkait dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kebutuhan cara belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku, identifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, komunikasi dengan guru sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, serta penilaian formatif dengan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan diferensiasi konten.
Nah, diferensiasi konten ini bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Ketiga, diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, berdasarkan filosofis Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Oke, demikian tayangan video yang barusan saksikan. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Dan nantikan tayangan video saya selanjutnya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.